Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Al-Ustadz Farid Rifai dari Bani Atmawidono, yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawidono, dan Bani Abdus Sakur, yang kami hormati. Alhamdulillah baru gabung jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Siroj Berangkal Purwokerto. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian via online, via Zoom meeting, yang malam hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Farid Rifai LC. Dan untuk temanya adalah dengan berjudul Terus Mengalir. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita langsung mulai saja. Kepada beliau Al-Ustadz Farid Rifai LC, kami persilakan. Semoga. Oke, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu semua jamaah pengajian rutin Selasa malam yang insya Allah istiqomah selalu, dan karena keistiqomahan itulah insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kemuliaan di sisinya kelak setelah kita meninggal dunia. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau yang semakin hari rasanya semakin tidak mudah, tetapi dengan berjamaah insya Allah jadi yakin bahwa kita bisa melakukan itu. Tema pada malam hari ini, insya Allah kita akan, temanya tema yang umum, tema yang terus mengalir, entah apa nanti yang terus mengalir. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini itu adalah kehidupan yang kehidupan yang fana, ya, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar, ya kan? Kalau kita dikaruniai usia yang misalkan sama dengan Rasulullah, ya kira-kira hidup kita 60 tahunan. Dan kalau kita dikasih lebih, saat ini masih ada, masih hidup lebih dari 60 tahun, artinya itu bonus, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengumpulkan amal ibadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sampai nanti kontraknya habis, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi banyak juga kan di antara kita yang hidupnya kurang dari 60 tahun tadi. Kalau di keluarga utama saya kan, kakak pertama saya juga sudah meninggal kapan ya? November 2018 kalau nggak salah. Yang umur 40 tahun, Mas Adit. Kemudian ya ini yang baru-baru ini, misalkan Mas Badrus juga kan sudah meninggal, juga belum 60 tahun, dan banyak contoh-contoh lainnya yang Allah takdirkan memang hidup usianya nggak sampai 60 tahun.
Nah, ini jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka ajalnya, maka tidaklah mereka dapat mengundur, nggak bisa dimundurin dan nggak bisa dimajuin meskipun hanya sekejap, meskipun hanya 1 detik saja. Ya Allah, minta sekarang deh saya dimatikan misalkan itu, ambillah nyawa saya sekarang. Nggak bisa, kalau memang belum saatnya ya belum. Makanya seorang muslim dilarang untuk melukai diri dalam rangka misalkan membunuh diri gitu kan, nggak boleh. Karena ya belum saatnya meninggal ya, jangan, kita tidak kuasa atas usia kita. Jadi biarkan yang Allah janjikan kepada kita kapan meninggalnya ya, insya Allah di sana akan. Nggak bisa juga dimundur-mundurin gitu. Kita misalkan ya kita minta 100 tahun, kita minta selama-lamanya hidup, ya nggak bisa. Dan jadi itu hal yang perlu kita ingat, dan sementara akhirat itu adalah negeri yang kekal dan tidak berujung. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mungkin kita perlu mengulang-ulang lagi dengan kondisi kekinian yang kita alami semuanya, di mana saja, yaitu kondisi COVID-19, pandemi. Maka kita sebagai seorang muslim, apapun kondisinya, itu pasti ada hikmahnya. Maka mari kita menghadirkan sebanyak-banyaknya hikmah atas pandemi yang sama-sama kita alami. Kalau dilihat hikmah COVID-19 ini paling tidak misalkan nih, 1, menambah keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya pada masa fase puncak-puncaknya banyak sekali orang yang kena, kemudian banyak sekali yang meninggal. Setiap hari kita mendengar tetangga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita, tokoh masyarakat dan lain sebagainya meninggal dunia. Seperti setiap hari kita disaksikan dengan pertunjukan janji gitu. Maksudnya Allah janji bahwa setiap setiap orang yang bernafas, setiap makhluk yang bernafas, setiap makhluk yang diberikan nafas, maka di situ mereka akan mendapatkan ajalnya, mereka akan menemui ajalnya. Setiap hari kita mendapatkan berita-berita tersebut. Jadi kita semakin yakin ya, yang namanya janji Allah itu pasti akan terjadi. Kemudian kita juga hikmah COVID-19 yaitu menambah keyakinan terhadap takdir. Ya, kalau memang takdirnya meninggal karena COVID, ya kita tidak bisa menghindari. Kalau takdirnya juga tidak meninggal bukan karena COVID, ya insya Allah juga tidak. Jadi, tapi dalam rangka upaya ikhtiar untuk menghindari itu juga menjadi keniscayaan. Tapi jangan sampai kita juga merasa ketakutan sehingga misalkan kita nggak mau keluar rumah sama sekali, misalkan. Kemudian kita terlalu berlebihan, ini juga tidak baik. Jadi hikmah berikutnya di pandemi yang kita rasakan sama-sama ini adalah insya Allah memberikan kekuatan kita, keyakinan kita terhadap yang namanya takdir Allah itu pasti terjadi dan itu pasti baik bagi kita. Seperti hikmah berikutnya, yaitu semua yang terjadi adalah baik bagi seorang muslim. Nah, enaknya sebagai seorang muslim itu apapun yang terjadi itu insya Allah baik bagi seorang muslim. Kita ingat ya, misalkan sehatnya seorang muslim itu baik. Karena dengan kesehatan itu kita bisa beribadah, kita bisa naik haji, kita bisa pergi umroh, kita bisa berziarah, silaturahim, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan banyak amal kebaikan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, apabila qadarullah kita diberikan penyakit, maka sakit seorang muslim itu juga baik. Karena dengan rasa sakit yang dirasakan, itu menjadi pelebur dosa. Enak ya? Wah, si fulan sakitnya bertahun-tahun, ya. Tiduran aja di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia sabar, ikhlas menerima kondisi tersebut, insya Allah menjadi pelebur dosa-dosanya. Enak ya? Kalau dilihat misalkan, maksudnya kalau dipikir-pikir enak gitu. Dan jadinya bersyukur, tidak mengeluh gitu. Seorang muslim itu kalau bahasa sekarang nggak baperan gitu, nggak ngeluh gitu, apa-apa ngeluh, enggak, selalu bersyukur. Panas, alhamdulillah.
keringetan seger gitu, misalkan sehat, saya masih bisa berkeringat. Hujan, alhamdulillah, rahmat Allah turun. Ini, kemarin di Jakarta full hujan dari malam sampai pagi, rintik-rintik. Kemudian tadi pagi reda, ini sore barusan hujan lagi deras. Menjelang maghrib tadi hujan, dan sekarang alhamdulillah sudah agak reda. Nah begitu, apapun kondisinya, hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, kaya alhamdulillah, tidak kaya juga alhamdulillah. Tapi kalau bisa seorang muslim harus kaya, karena dengan kaya itulah kita bisa memberikan sedekah kita yang banyak dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau bisa cita-cita kita itu ada satu cita-cita punya banyak harta, sehingga memotivasi kita untuk ikhtiarnya itu maksimal gitu, karena kita ingin menjadi orang yang punya harta banyak, ingin bercita-cita membangun masjid, ingin bercita-cita membangun pesantren, membangun rumah sakit misalkan, kemudian dari rumah sakit itu saya membantu banyak orang yang nggak punya biaya saya gratiskan berobatnya dan lain sebagainya dengan banyak harta. Kalau niatnya itu insya Allah berniat baik aja sudah merupakan sebuah kebaikan. Jadi kalau dipikir-pikir beruntung kita mendapatkan kesempatan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, insya Allah bahwa segala sesuatunya itu kita rasanya itu baik. Dan kalau dalam menghadapi segala kondisi kita dengan enak, dengan tenang, maka kita menjadi pikiran juga menjadi tenang, badan juga menjadi sehat. Nah ini hikmah COVID diantaranya. Kemudian hikmah berikutnya adalah apalagi? Nah ini berkaitan dengan menggunakan. Kita sekarang itu selalu menggunakan masker. Beberapa sebulan yang lalu di Jakarta saya kebetulan lupa nggak pakai masker pagi-pagi lewat, karena mau ke Indomaret dekat rumah, lewat kelurahan ternyata lagi ada razia masker, diberhentikan, suruh tanda tangan, kemudian difoto. Nah jadi memang kita dipaksa untuk akhirnya menggunakan masker. Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir dulu gitu, dulu yang namanya menutup wajah itu kan cenderung aneh ya, ngapain sih wajah kok ditutup-tutupin. Ternyata sekarang semuanya malah justru harus menutup wajah. Bagi seorang muslimah ternyata menutup wajah menggunakan masker juga menjadikan itu jadi menjadi tameng gitu, jadi ngejaga dirinya supaya orang lain juga tidak melihat. Bagi laki-laki juga jadinya tidak melihat wajah perempuan, dan itu cenderung lebih menjaga diri laki-laki dan perempuan. Jadi subhanallah, ternyata kita dipaksa dengan kondisi COVID harus menggunakan masker, itu malah jadi menjaga diri kita dengan maksimal. Kemudian apalagi hikmah berikutnya? Oh, semakin kuat memohon perlindungan. Di setiap doa kita sekarang itu mohon perlindungan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami dari virus yang sedang mewabah. Lindungi keluarga kami, lindungi tetangga kami, lindungi negeri kami dari virus yang sedang mewabah. Kita jadi doanya tuh jadi nambah, dan jadi sungguh-sungguh kita mintanya, ya. Karena kita nggak kepengen kena virus tersebut, sehingga kita bersungguh-sungguh memohon ya Allah tuh melindungi kita, subhanallah. Jadi yang biasanya kita paling doanya minta rezeki, ya, doanya karirnya bagus, doanya lulus kuliah, lulus sekolah, apalagi punya banyak harta, tambah lagi doanya. Dan ketika kita mengingat doa itu, kayaknya tuh karena kan orang-orang sekitar kita yang terdekat kita juga sudah ada yang kena gitu, jadi kita memohon perlindungannya itu kerasa gitu, karena circle kita, lingkungan terdekat kita tuh banyak yang kena, jadi kita memohon dengan sungguh-sungguh. Nah ini juga menjadi hikmah COVID-19 yang patut kita syukuri kalau dalam konteks ini kita melihat hikmah. Kemudian apalagi ada nggak? Nah, kapan ya? Beberapa hari yang lalu, hari Kamis yang lalu saya kebetulan ke Bandung, kemudian berkesempatan untuk ke Darut Tauhid, dan pada saat itu sore ya, habis asar ada kajian Agim dan saya mendengarkan. Dan ini satu kalimat Agim yang saya ingat pada saat itu ya, baru Kamis kemarin.
Jadi hadirkan, ya, kalau kata Agim tuh, hadirkan 1001 alasan untuk kita berpikir positif. Wah, itu kalimatnya buat saya itu menyejukkan dan bagus sekali ya. Bagi seorang muslim memang kita harus selalu mengeluarkan energi positif. Mulai dari pikiran kita, hati kita. Jadi kalau bisa kita upayakan, apapun yang masuk ke input ke dalam diri kita nih, yang kita lihat, yang kita dengar, ya kan, itu semuanya diolah dalam pikiran kita tuh menjadi sesuatu yang positif. Kita mendengarkan tetangga kita katanya A, katanya begini, katanya begitu, wah kita olah nih. Nah, positif. Kita mendengar katanya pemimpin kita begini begitu, wah coba positif. Kita mendengar atasan kita begini dan begitu, wah kita olah positif sehingga kita menjadi pemutus berita-berita negatif misalkan. Kita menjadi pemutus hal-hal yang negatif sehingga yang kita output, yang kita keluarkan, yang kita sampaikan ke orang lain itu semuanya hal-hal yang positif. Begitu kita sampaikan hal yang positif, insya Allah kita juga mendapatkan hal yang positif. Saya ingat sekali dulu waktu sekolah ada teori yang namanya semesta mendukung. Itu masih ada mestakung, itu teori mestakung masih ada dalam benak saya. Ketika kita mengeluarkan energi positif, maka alam semesta ini akan menghadirkan itu. Dan itu cocok dalam Islam. Ya kan, kalau kata Allah kan, aku sesuai dengan apa? Pikiran hambaku gitu. Kalau hambaku memikirkan aku dekat, ya aku akan dekat dengan dia. Tapi kalau hambaku merasa dia jauh kepada aku, kata Allah, ya aku akan jauh gitu. Ya. Jadi aku seperti apa yang hamba pikirkan kepada diriku. Nah, itu kan itu kayak wah selaras ini sama. Maka hikmah dari COVID-19 mari kita untuk selalu berpikir positif, segala sesuatunya kita olah dengan hal-hal yang baik, bagus, sehingga apapun yang keluar dari kita, lisan kita, tindakan kita, tulisan kita, video-video kita di media sosial misalkan, itu semuanya hal-hal yang positif, insya Allah. Kalau gini kan enak. Nah ini sekilas tentang bagaimana hikmah COVID-19, hikmah pandemi bagi seorang muslim. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan terus mengalir. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa kehidupan dunia ini adalah fana, sebentar saja, tidak lama. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya coba kita ingat-ingat. Kayaknya baru kemarin anak kita kecil gitu, sekarang sudah kuliah. Kayaknya baru kemarin anak saya lahir, sekarang sudah bisa jalan gitu. Nggak kerasa. Ya karena memang sebenarnya itu sebentar. Itu salah satu tanda memang sebenarnya kita hidup di dunia ini sebentar saja. Dan jika waktunya telah tiba, maka kematian tidak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kemudian hidup yang singkat ini itu seyogianya apa? Harus diisi dengan mengumpulkan bekal-bekal sebanyak-banyaknya. Selayaknya kita mempersiapkan bekal dengan apa? Dengan amalan-amalan yang berbobot, amalan-amalan yang banyak, yang berat, bahkan dengan pahala yang tidak terputus. Nah ini dia, pahala yang terus mengalir kalau bisa. Jadi kita berupaya untuk apa? Mengumpulkan bekal kita nanti di akhirat dengan amalan-amalan yang berbobot, amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang menghadirkan atau mengalirkan pahala terus-menerus gitu. Bahkan setelah kita wafat, pahalanya terus mengalir gitu. Apa nih kira-kira nih jagoan-jagoan pahala saya nih, jagoan-jagoan amalan kebaikan saya nih buat yang saya andalkan nanti ketika saya meninggal itu apa gitu. Yang ketika saya meninggal pun pahala itu terus mengalir karena saya nggak tahu siapa tahu nanti ketika ditimbang, oh ternyata dosa saya lebih banyak. Naudzubillah, kan kita nggak tahu. Jadi sebanyak-banyaknya berazam untuk mengumpulkan amal ibadah, salah satunya adalah amal ibadah yang menghadirkan pahala yang terus mengalir. Nah, ini yang biasa disebut dengan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kita juga insya Allah pernah mendengarnya, apabila seorang manusia meninggal ya, in qata'a amaluhu, kecuali 3. Apa saja 3? 1, amal
atau sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Alhamdulillah, kita yang memiliki rezeki anak, kita upayakan didik anak kita dengan menjadi anak yang soleh, berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita sampai nanti kita sebagai orang tuanya meninggal dunia, terus didoakan. Jadi dari hadis ini nampak bahwa sesungguhnya seseorang yang telah wafat pun masih punya peluang untuk menambah pundi-pundi kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi keberuntungan bagi seorang muslim. Apa? Sudah wafat pun masih punya peluang. Jadi dikasih peluang nih sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala terus mengalir gitu. Bahkan sudah wafat, bayangin betapa Allah baik sekali sama kita. Ada potensi kita mendapatkan pahala terus mengalir meskipun kita sudah terbujur kaku. Subhanallah kan. Beruntung gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi potensi itu kita coba maksimalkan mumpung kita sekarang masih hidup. Nah, tentu saja pahala yang tak terputus itu tidak hanya terbatas melalui ketiga hal tadi, sebenarnya tidak hanya terbatas dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh mendoakan. Jadi bukan itu. Mungkin bagi sebagian di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang Allah takdirkan tidak memiliki anak misalkan, jangan berkecil hati, ada peluang yang lain. Saya pun menikah 2012, alhamdulillah baru dikarunia anak 2018, jadi 6 tahun saya menunggu. Ada satu titik nih, hanya sharing, ada satu titik, satu masa ketika memang kita sudah berupaya ya ke dokter, ke sana kemari, ada satu titik saya katakan kepada istri saya, oke, ini adalah jalan terakhir. Waktu itu saya masih punya tabungan, satu-satunya sisa tabungan, kemudian kita berniat untuk ke dokter lagi, upaya yang terakhir secara medis yaitu bayi tabung. Kita upayakan. Saya bilang sama istri saya, kita gunakan tabungan sisa kita ini untuk ikhtiar kita yang terakhir, yaitu bayi tabung. Kalau memang Allah takdirkan enggak, ya sudah, kita pasrah. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya dan istri memiliki keturunan. Alhamdulillah sekarang ada 2. Nah ini jadi jangan berputus asa, terus berikhtiar semaksimal mungkin sampai kita sebagai manusia memang sudah tidak punya daya dan upaya untuk melakukan apapun gitu. Tapi selama masih ada kesempatan, lakukan itu. Nah sekarang masih ada kesempatan untuk memiliki potensi amal jariah, memiliki potensi pahala yang terus mengalir, manfaatkan ya, kira-kira gitu. Ya, dan tidak hanya terbatas dari 3 tadi saja. Nanti kita lihat apa sih kok bukan hanya 3 saja, ya kan? Ini tadi amal jariah, sedekah jariah, bila mata Ibnu Adam in qata'a amaluhu ila talat. Kemudian, nah ini alternatifnya. 1, sedekah jariah. Sedekah jariah itu secara sederhana sedekah yang dengan sedekah tersebut memberikan kemanfaatan yang terus-menerus gitu, dan dirasakan oleh para penggunanya, dirasakan oleh orang lain. Jadi selama bermanfaat, selama dipergunakan sama orang lain dan memberikan manfaat, selama itu pula pahala kita mengalir gitu. Walaupun sudah meninggal. Jadi dalam sebuah athar diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan contoh sedekah jariah ini misalkan 1, membangun masjid, 2, membuat saluran, 3, apalagi membuat sumur, kemudian menanam pohon, kemudian menulis, mencetak mushaf, atau kalau sekarang membeli mushaf kemudian kita sumbangkan. Nah ini yang umumnya kita tahu membangun masjid. Membangun masjid juga tidak harus misalkan kita mengumpulkan uang 500 juta kita bikin masjid, enggak juga. Hanya part of membangun masjid juga sudah juga sudah cukup andil kita untuk amal jariah. Saya hanya punya 1 juta, it's okay. Belikan semen berapa sak misalkan dalam rangka membangun masjid, membuat saluran air atau membuat sumur. Jadi selama masjid yang digunakan, yang dibangun kemudian di tempat sholat, ia mendapatkan pahala. Selama saluran air yang dibuat kemudian dimanfaatkan oleh orang lain,
entah itu buat air minum, untuk irigasi atau apapun, ia mendapatkan pahala. Kemudian selama sumur itu dimanfaatkan oleh orang lain, ia pun mendapatkan pahala. Dan selama pohon yang ia tanam misalkan berbuah dan sebagainya, buahnya dimakan oleh orang atau oleh binatang, itu pun juga menjadi pahala. Dan selama misalkan mushaf itu yang kita beli, kemudian kita berikan misalkan ke pondok tahfiz, kemudian dibaca setiap hari oleh santrinya, selama dibaca, selama itu pula kita mendapat pahala. Subhanallah, luar biasa. Dan lagi-lagi, bukan hanya 5 contoh tadi, itu hanya contoh saja. Tidak membatasi sedekah. Kalau sekarang misalkan yang lagi kekinian nih, contoh berikutnya adalah wakaf uang. Ini juga salah satu alternatif kita bisa memiliki amal jariah dengan mudah dan murah. Karena apa? Dengan 50.000 kita bisa berwakaf uang. Tapi 50.000 belum dapat sertifikat wakafnya. Kalau mau dapat sertifikat wakaf, minimal 1 juta. Itu sertifikat wakafnya langsung dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia resmi. Jadi minimal 1 juta rupiah. Kita salurkannya kemana? Ke nazir-nazir yang resmi yang sudah mendapatkan izin oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI atau mitra-mitra nazir tersebut. Kenapa kalau saya kan di OKOC kita juga sedang berupaya untuk menjalankan program ini, wakaf uang ini. Karena dengan 50.000 kita sudah bisa berwakaf uang. Nah, uangnya itu nanti dikumpulkan ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, yang resmi, kemudian dana tersebut menjadi dana abadi, kemudian dikelola oleh lembaga keuangan syariah, selama dana tersebut memberikan manfaat, selama itu pula orang yang berwakaf dengan uang mendapatkan pahala. Kira-kira gitu. Nah, ini juga salah satu alternatif untuk memiliki amal-amal unggulan kita. Nah, kalau kekinian ya, contohnya tadi misalkan wakaf uang. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya sedekah jariah. Silakan, mumpung masih ada kesempatan, mumpung ada sebagian harta, disisihkan mana nih amal kebaikan. Bahkan, oh ya, satu lagi, saya teringat, bahkan ada satu produk wakaf uang, ini yang namanya asuransi syariah, di mana kita berasuransi jiwa. Nah, begitu meninggal, dana asuransinya, sebagian untuk ahli waris, sebagian untuk wakaf atas nama kita. Nah, ini sudah ada programnya, pengembangan program dari wakaf uang. Misalkan saya beli polis asuransi syariah jiwa, asuransi jiwa syariah. Begitu saya meninggal, maka saya akan mendapatkan misalkan uang tanggung 500 juta. Dari 500 juta itu sudah disepakati ketika saya masih hidup, 250.000 masuk otomatis sebagai wakaf saya, dan 250 juta masuk ke wakaf saya, wakaf uang, dan 250 jutanya lagi ke ahli waris. Jadi saya meninggal, saya berwakaf, saya memiliki wakaf. Ini juga menjadi alternatif pilihan bagi yang merasa nyaman untuk menjalankan produk wakaf uang. Dan ada pilihan-pilihan yang lainnya banyak. Ini pengembangan dari ekonomi syariah yang disesuaikan dengan kekinian. Dan banyak lagi. Nah, ini contoh sedekah jariah. Kemudian contoh yang lain untuk kita punya potensi mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkan, kemudian mengajarkannya kepada orang lain lagi, dan demikian seterusnya. Nah, sepanjang ilmu itu terus bergulir, diajarkan dari satu generasi ke generasi, orang tersebut yang mendapatkan. Yang paling mudah di rumah. Jadi kalau masih misalkan di rumah, kita ajarkan anak kita sesuatu yang baik, ilmu yang bermanfaat, anak kita mengamalkannya, itu juga kita dapat pahala, kemudian anak kita mengamalkannya lagi kepada anaknya, dan begitu seterusnya. Wah, saya ingat waktu itu ayah saya mengajarkan saya seperti ini, diajarkan ke anaknya. Oh iya, kata ayah saya, dikasihkan sama kakek saya. Wah, luar biasa. Ini jadi mudah. Setiap hari bisa kita lakukan dengan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada circle terdekat kita, anak, dan mungkin tetangga, dan lain sebagainya. Saya ingat ada salah satu sahabat bapak, ayah saya, sudah meninggal. Itu ketika kita berkunjung, ada kegiatan rutin Pak Usman, ya, kegiatan rutin. Apa? Setiap pagi SMS-in orang-orang yang ada di kontaknya, kemudian dia silaturahim.
Dan dalam konteks silaturahim kemudian mungkin di situ ada wejangan-wejangan gitu, sehingga orang merasa apa ya, diperhatikan oleh dia. Nah, ini juga mungkin salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, nyenengin orang. Siapa tahu dari orang-orang yang kita senangi itu kita bahagiakan, di situ juga ada doa-doa dan ilmu-ilmu yang sederhana, yang kecil-kecil kita bisa sharing kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Ini juga alternatif yang bisa kita lakukan. Kemudian apalagi? Kemudian ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Mendoakan kedua orang tuanya, dan anak di sini tidak terbatas pada anak keturunan pertama ya. Saya punya anak, enggak. Tetapi anak cucu dan seterusnya gitu. Jadi kita ajarkan nih, kalau kita sudah punya cucu, ajarkan cucu kita untuk doakan bukan hanya orang tuanya saja, tapi generasi-generasi sebelumnya, leluhurnya dan sebagainya kita ajarkan. Kita kasih tahu, nak, kamu berasal dari ini, nama kakek kamu ini, nama buyut kamu ini dan sebagainya. Doakan mereka. Ini kuburnya, kasih tahuin mereka ini tempat peristirahatannya. Kalau bisa setahun sekali mudik atau apa, kamu sempatkan hadir di sini, doakan mereka. Meskipun nggak pernah melihat kakek buyutnya, didoakan, wah insya Allah pahala mengalir bagi mereka. Demikian juga nanti, dan itu juga salah satu ilmu yang kita ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita, supaya nanti anak kita melakukan itu kepada anaknya. Jadi cucu kita mendoakan kita, begitu cicitnya juga mendoakan kita. Jadi luar biasa, bergulir terus. Jadi kita kasih tauin hal-hal yang positif. Jadi bukan hanya sekedar doa anak dari generasi kita seterusnya, tapi setelahnya juga termasuk doa yang paling sederhana, Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa berikutnya, doa yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ajarkan agar anak-anak kita, keturunan kita mendoakan sesuai dengan seperti doa-doa para nabi. Nah, ini doa-doa anak yang soleh. Kemudian alternatif bekal berikutnya apa? Amalan yang lain yang masih hidup, untuk amalan orang lain yang masih hidup untuk si mayit. Jadi amalan-amalan yang diusahakan oleh manusia ketika masih hidup di dunia yang dapat bermanfaat baginya ketika setelah wafat, amalan-amalan orang yang masih hidup juga dapat bermanfaat kepada si mayit atau orang yang telah wafat. Ya misalkan yang paling sederhana ya doa. Kemudian apalagi melunasi hutang si mayit, doa. Ini contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya amalan yang bisa kita lakukan, ketika kita masih hidup untuk si mayit, doa, kita mendoakan dia yang sudah meninggal. Kemudian kita melunasi hutang si mayit, ini juga menjadi upaya kita untuk supaya saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala. Ini juga salah satu alternatifnya. Dan ini sifatnya proaktif ya. Jadi nggak hanya menunggu, misalkan nggak hanya menunggu. Ya kita sudah mengumumkan ketika misalkan saudara kita meninggal, kemudian sampaikan Bapak Ibu yang punya sangkutan hutang piutang oleh almarhum, silakan menghubungi saya perwakilan ahli waris ya. Ya itu oke gitu. Tapi kalau bisa upayakan jangan berhenti di situ. Misalkan setelah orang tua kita meninggal, datangi keluarga yang lain, tanyakan ada nggak, datangi tetangga-tetangga, datangi mungkin kerabatnya yang kita tahu, tolong kalau ada misalkan ayah saya punya sangkut paut, gitu, tolong dihubungi saya dan sebagainya. Kali aja memang dari situ baru ketahuan, oh ternyata almarhum atau almarhumah punya hutang dan sebagainya. Jadi proaktif mencari tahu kira-kira gitu. Apa saja sih, kira-kira ada nggak sih kemungkinan si mayit ini memiliki hutang. Kita proaktif mencari tahu. Sehingga ketika kita proaktif, kemudian kita tahu, ya kita lunasi. Kemudian apalagi? Sedekah atas nama mayit, ini juga bisa menjadi alternatif yang kita lakukan. Jadi misalnya contoh contoh,
ibuku sudah meninggal, kan seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya bermanfaat. Kemudian saat mengatakan kepada beliau, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Jadi, untuk ibunya yang sudah meninggal. Itu insya Allah juga menjadi usaha kita untuk berbuat kebaikan kepada orang yang sudah meninggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada intinya. Sisa waktu kita hidup di dunia ini, mari kita maksimalkan untuk untuk bekal kita di akhirat kelak. Dan kita harus yakin bahwa akhirat itu adalah kehidupan kita yang kekal. Di sanalah kita akan hidup setelah kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada kesalahan dan keburukan itu semata-mata kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Farid atas sajian yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilakan. Semoga. Ya, saya ingin tanya, Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga dok. Saya ingin bertanya, memang kita itu harus semuanya berpikir positif. Tetapi bagaimana hubungannya dengan teori sosial yang mengatakan ada tesis, pasti ada antitesis, dan akhirnya akan menjadi sintesis gitu. Tesa, antitesa, dan akhirnya menjadi sintesa. Apakah itu tidak menyalahi aturan berpikir positif? Selalu kita berpikir positif. Halo? Halo? Ya. Terus. Dengaran. Terus, Mas. Oke. Apakah itu tidak bertentangan dengan teori sosial yang mengatakan tesis, antitesis, sehingga terbentuknya sintesis? Kalau kita selalu ada masalah, kita berpikir positif. Ada masalah, kita berpikir positif. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah diteliti tentang benefit risk ratio dari adanya COVID-19? Kalau tadi itu dijelaskan cuman hikmah COVID-19. Jadi kalau ada yang positif, pasti ada negatif. Jadi kerugian COVID-19, apakah sudah diteliti untung dan ruginya? Terutama tentang cara keberagamaan dari person maupun dari kelompok maupun dari suatu kaum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan langsung saja Ustaz. Ini yang pantas menjawab ini Om Faisal nih. Anda ma'alamu fi umuri dunyakum antum Ustaz. Iya, Masya Allah. Kalau soal sintesis antitesis ya saya gimana ya? Yang itu kan teori manusia. Teori yang dihasilkan oleh manusia yang ya memang benar akan berdasarkan ilmiah, tetapi dalam konteks pendekatan agama, maka ketika agama ini diajarkan bahwa kita harus berpikir positif, berpikir sesuatu yang kita olah dalam diri kita supaya menghasilkan sesuatu yang positif, maka seyogianya kita melihat itu kepada sesuatu yang positif. Dan tadi dalam konteks kita mengolahnya dalam diri kita, jadi dalam konteks kita menghadirkan keimanan yang lebih tinggi
dalam konteks kita menghadirkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melihat segala sesuatu itu dengan hal-hal yang positif, sehingga apapun yang ada dalam diri kita itu adalah sesuatu yang positif. Kira-kira itu Pak Dokter, mudah-mudahan tidak melepaskan gitu. Nah, kalau yang Ya, ada, terima kasih. kalau Ya, ya. pertanyaan kedua, mohon maaf saya belum menguasai hal tersebut. Ini mungkin nanti bisa jadi PR gitu. Nah, dalam konteks itu kan tadi kan dalam kacamata yang lain ya, dalam kacamata kedokteran dan sebagainya, kita hanya mencoba untuk mengajak supaya kita tuh hidup di pandemi ini, upayakan hidupnya tuh dengan enak, dengan nyaman, tidak dengan ketakutan seperti yang waktu di awal-awal pandemi, ya kan? Kalau di awal-awal pandemi saya sampai beli freezer karena saya berpikir kondisi terburuk benar-benar kita nggak boleh keluar rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Saya beli freezer, saya penuhi itu freezer dengan bahan makanan, itu sampai sedemikiannya gitu ya. Itu ya. Sampai nggak pernah ke masjid lagi ya. Ya, terus nggak pernah ke masjid gitu kan. Ya itu juga, tapi kan ada hikmahnya juga, nggak pernah ke masjid kan, jadinya ya kita berjamaah sama keluarga. Nah itu dia. Kita ambil hikmahnya. Betul. Karena dalam keislaman akidah, syariah, gitu kan, akhlak. Nah hikmahnya ada di tingkat yang paling tinggi nih, ya kan? Supaya kita mengejawantahkan akidah kita, mengejawantahkan syariah kita, kemudian akhlak dalam rangka dalam bagaimana sensitivitas kita mengambil hikmah dari apapun yang terjadi di keseharian kita. Kira-kira ya, terima kasih. Oke. Mungkin saya hanya menambahkan dari Mas Fahri tadi. Pokoknya dalam Islam itu kita harus husnuzon, semuanya husnuzon. Nggak boleh sama suudzon. Termasuk dalam musibah ataupun di dalam pandemi ini husnuzon. Mesti Allah membuat suatu ada hikmahnya. Sebab dalam Quran kan fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesukaran pasti ada kemudahan. Itu dalam satu surat diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Nah, kita sebagai muslim itu harus berpedoman pada ini. Jadi kalau pedoman, kalau ada kesusahan, insya Allah pasti ada kemudahan. Walaupun untuk itu kita harus berusaha dan berikhtiar. Jadi saya kira pandemi ini kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah di segala lini kehidupan. Insya Allah kalau kita muslimnya benar gitu. Semoga aja. Iya. Tambahannya kepada muslim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena sudah mendekati waktu Isya, kita cukupkan dulu kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.